Halo semuanya, senang sekali pada saat ini kita bisa kembali bertemu untuk belajar Matematika Wajib kelas 10 IPS pada daring yang ke-12. Sebelum kita memulai belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa secara mandiri di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Saya ingatkan kembali bahwa materi pembelajaran matematika wajib pada semester ini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama persamaan nilai mutlak, lalu yang kedua SPLTV, dan yang ketiga adalah SPDV. Untuk persamaan nilai mutlak serta SPLTV telah kita selesaikan dalam daring yang pertama hingga ke 11 kemarin. Saat ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang sistem pertidaksamaan dua variabel, atau lebih disingkat dengan SPDV. Pada materi ini, kita akan membaginya menjadi 3 subbab, yaitu yang pertama, menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel, lalu menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear kuadrat, dan yang ketiga, tentang sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Hari ini kita akan membahas di subbab yang pertama, yaitu menentukan daerah penyelesaian pada pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, untuk dapat memahami materi sistem pertidaksamaan dua variabel ini, materi prasyarat atau pengetahuan awal yang perlu kalian kuasai adalah tentang fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Materi ini, kalau misalnya kalian masih ingat, sudah kalian pelajari di kelas 9 SMP. Nah, untuk lebih mengingatnya, mari kita kembali membahas sedikit tentang fungsi kuadrat. Apa yang dimaksud dengan fungsi kuadrat itu? Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertingginya 2. Nah, fungsi ini berkaitan juga dengan persamaan kuadrat. Kalau bentuk persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus y sama dengan 0, nah bentuk fungsi kuadrat adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, fungsi kuadrat ini bisa kita gambarkan ke dalam suatu grafik pada koordinat kartesius. Cara menggambar grafik fungsi kuadrat itu adalah yang pertama, dengan cara menentukan grafik fungsi kuadrat ini terbuka ke atas atau ke bawah. Untuk menentukannya, kita lihat dari koefisien A-nya ini. Dari A, koefisien X kuadratnya, di depannya ini ada A. Kalau A-nya lebih dari 0, maka kurva akan terbuka ke atas. Sedangkan kalau kurva kurang dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Selanjutnya, menentukan titik potong grafik dengan sumbu X, yaitu terjadi ketika Y sama dengan 0. Selanjutnya, menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y, yang terjadi ketika X sama dengan 0. Kemudian, koordinat titik puncak dari grafik itu dinyatakan dengan koordinat XP dan YP. Cara menentukannya, koordinat titik puncaknya untuk X-nya bisa kita cari dengan min B per 2A. Sedangkan koordinat Y-nya itu min D per 4A. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui titik potong grafik dengan sumbu X, sumbu Y, serta koordinat titik puncak, kita bisa langsung membuat sketsa grafik fungsi. Seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan grafik terbuka ke bawah seperti ini kalau A-nya kurang dari 0, dan terbuka ke atas kalau A-nya lebih dari 0. Titik puncaknya ada di sini, ini titik puncaknya ada di bawah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertidaksamaan kuadrat dua variabel, yaitu pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan derajat tertinggi adalah 2. Bentuk umumnya seperti ini, ax kuadrat plus by kuadrat plus cxy plus dx plus ey plus f bintang 0. Nah, bintangnya ini bisa kita ganti dengan tanda ketidaksamaan yang meliputi kurang dari sama dengan, kurang dari, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Nah, pada materi ini
kita akan menentukan himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel tersebut dengan yang pertama, membuat kurva dari pertidaksamaannya. Nah, kurvanya ini tadi cara membuatnya seperti membuat grafik fungsi kuadrat tadi. Selanjutnya, setelah kita buat kurvanya, kita bisa menguji titik terhadap kurva untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Di sini saya akan membahas contoh soal satu dari materi yang sudah saya bagikan kepada kalian. Materi yang ada di file PDF, saya membuat dua contoh soal. Saya akan membahas pada contoh soal satu. Soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Langkah yang pertama untuk menentukan penyelesaian ini adalah dengan menggambar grafik fungsi kuadratnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Nah, yang pertama kita tentukan dulu grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah. Kita lihat A-nya. A-nya tuh yang ada di depan X kuadrat ini. Di depan X kuadrat ini ada A sama dengan 1 sehingga grafiknya nanti terbuka ke atas. Selanjutnya, kita akan menentukan titik potong grafik dengan sumbu X yang terjadi ketika Y sama dengan 0. Kita masukkan ke sini, jadinya 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Selanjutnya difaktorkan sehingga hasilnya X sama dengan min 2 dan X sama dengan 4. Sehingga titik potongnya tadi adalah min 2,0 dan yang satunya 4,0. Selanjutnya, menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Terjadi ketika X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 kita masukkan ke fungsi kuadratnya, jadinya Y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 dikurangi 8. Hasilnya adalah Y sama dengan min 8. Sehingga titik potong grafik dengan sumbu Y adalah di titik 0,8. Selanjutnya kita tentukan koordinat titik puncak dari grafik tadi. Caranya kita bisa mencari absis X-nya. Nah, XP sama dengan min B per 2A. Kita tahu bahwa tadi nilai B-nya adalah min 2, lalu nilai A-nya 1. Jadinya negatif sama negatif jadinya positif. Positif 2 dibagi 2 kali 1, hasilnya adalah 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Selanjutnya kita bisa menentukan nilai ordinatnya, ordinat YP, dengan cara mensubstitusikan X yang sudah kita dapat tadi ke persamaan grafiknya tadi. Jadi X sama dengan 1 dimasukin ke sini. Sehingga menghasilkan YP-nya adalah min 9. Jadi koordinat titik puncaknya adalah 1, min 9. Kita sudah mendapatkan bahwa tadi grafiknya itu memotong sumbu X di titik min 2,0 lalu 4,0 terus memotong sumbu Y di titik 0,8 dan titik puncaknya adalah 1, min 9. Sehingga grafiknya adalah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya apakah nanti ada di dalam grafik di sini atau di luar grafik di sini. Cara menentukan daerahnya adalah dengan melakukan uji titik. Kalian boleh memilih sembarang titik asal titik itu tidak terletak pada kurva. Jadi sembarang titik di luar kurva. Yang paling mudah adalah memilih titik 0,0. Di mana dia 0,0 ini titiknya ada di ini ya, di bagian dalam dari kurvanya. Nah, kita masukkan substitusikan titik yang kita pilih tadi, saya memilihnya 0,0 ke pertidaksamaan. Pertidaksamaannya tadi Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 2X min 8. 0,0-nya kita substitusikan. Ini Y-nya 0 di sini, lalu X-nya di sini 0 kuadrat
min 2 kali 0, min 8. Sehingga 0 kurang dari sama dengan 0 dikurangi 0 dikurangi 8. Hasilnya adalah 0 kurang dari sama dengan 8. Nah, pernyataan bahwa 0 kurang dari sama dengan 8 itu adalah pernyataan yang salah karena 0 dengan negatif 8 itu lebih besar 0 ya, bukan lebih besar negatif tapi harusnya lebih besar dari 0. Artinya ini adalah pernyataan yang salah. Sehingga kalau dia pernyataannya termasuk salah, makanya titik 0 ini tidak berada pada daerah penyelesaian pertidaksamaan. Sehingga yang ada nolnya sini, ini bukan daerah penyelesaian. Nah, bukan daerah penyelesaian, dan daerah penyelesaiannya adalah yang di luar grafik tadi, yaitu yang ada di sini. Jadi daerah penyelesaiannya adalah ini, di sini daerah penyelesaian. Nah, begitu adalah langkah menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Untuk menggambar grafik, kalian bisa menggunakan aplikasi GeoGebra yang ada di Android, bisa di-download di Play Store untuk memudahkan kalian dalam menggambar grafik. Tapi alangkah lebih baiknya kalau menggambar grafiknya itu dengan langkah-langkah yang tadi ya, yang penting langkah-langkahnya tadi paham. Tapi kalau mau meminta bantuan dari GeoGebra juga bisa seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan atau kekurangan saya dalam menyampaikan materi ini. Selanjutnya silahkan kalian pelajari materi yang sudah saya bagikan kepada kalian. Kalau misalnya kalian kemarin sudah memesan LKS, kalian juga bisa belajar dari LKS tersebut. Saya hanya mengambil soal dan contoh soal itu dari LKS yang sudah kalian terima. Nah, silahkan untuk dipelajari, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, lalu kalau misalnya keluar rumah, jangan lupa selalu kenakan masker, dan jangan lupa tetap membantu orang tua. Terima kasih karena kalian telah bersemangat dalam belajar, lalu tetap bersemangat dalam mengumpulkan tugas. Semoga tetap bahagia dan tetap ceria. Sekian dari saya, sampai bertemu di pembelajaran daring selanjutnya. Terima kasih.